Yang ketiga, sambutan yang tertulis dalam susunan rancangan acara kita ini adalah dari GKSBS. Apakah ada yang sudah rawuh utusannya? Belum. Jadi kalau belum, kita lewati. Kita masuk pada nomor 2, yaitu laporan Sekber BMGJ 10. Dipersilakan. Terima kasih. Waktu yang diberikan pada Sekber untuk membacakan laporannya. Bapak dan Ibu, ada 2 laporan Sekber. Yang pertama yaitu selayang pandang. Laporan Sekber ada di halaman 29 dari buku panduan di sini. Dan yang kedua, laporan yang lebih terperinci yang akan membahani Bapak Ibu nanti di sidang komisi, baru diberikan pada malam hari ini. Saya kira kita akan melihat yang selayang pandang saja, karena nanti masih ada juga kalau ada tanggapan atau pertanyaan mungkin secara singkat saja. Ya, kita akan mencermati dari halaman 29. Laporan Sekber BMGJ ke-10. Kepada yang terhormat Sidang Badan Musyawarah Gereja Jawa ke-11 di Salatiga. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sidang Badan Musyawarah Gereja Jawa ke-10 tahun 2010 telah mengangkat personalia Sekber BMGJ ke-10 sebagai berikut. Yang pertama, Pendeta TM Eben Heiser Laleno STHMA dari GKJ. Yang kedua, Pendeta Ecclesia Ratrika STHMC dari GKJ. Yang ketiga, Pendeta Theophilus Tumijan GITJ. Yang keempat, Pendeta Kristianto Subari BTH GITJ. Yang kelima, Dr. Anda Denis dari GKJW. Yang keenam, Pendeta Kristianti Retnowe SSI GKJW. Yang ketujuh, Pendeta Waluyo MTH GKJTU. Dan yang kedelapan, Pendeta Dr. Anda Endang Setiamurti dari GKJTU. Dalam perjalanan waktu pada tahun 2012 terjadi pergantian personalia dari unsur sinode GITJ. Pendeta Kristianto Subari BTH digantikan oleh Pendeta Swidaya MA. Untuk memberikan gambaran pelaksanaan aktivitas BMGJ pada periode 2010 sampai 2013, maka kami sampaikan laporan pelaksanaan tugas kami. Lebih terinci terlampir di laporan terpisah. Dan menegaskan laporan kami tersebut, maka kami sampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu revisi KPK BMGJ. Sidang BMGJ 10 telah memutuskan yang pertama, deadline revisi KPK yang semula tahun 2015 diajukan menjadi Agustus 2013. Yang kedua, menghimbau sinode anggota agar menghimbau kepada gereja-gereja untuk tidak membeli KPK batik. Yang ketiga, mengubah nama KPK BMGJ edisi revisi menjadi Kidung Pasamuan Jawi. Pelaksanaan tugas, Sekber BMGJ telah menindaklanjuti keputusan sebagaimana diamanatkan dalam sidang BMGJ 10. Dalam setiap tahun program kerja BMGJ, penyediaan fasilitas bagi pelaksanaan tugas tim revisi KPK BMGJ mendapat perhatian utama Sekber. Pada sidang BMGJ 11 kali ini akan dilakukan soft launching dalam bentuk contoh KPJ sebagai pengganti KPK BMGJ yang masih akan dicetak dalam jumlah besar. Tim revisi KPK BMGJ nanti akan memberikan laporan tersendiri dalam persidangan ini. Rekomendasi kami, yang pertama, perlu dukungan penuh sinode anggota BMGJ bagi keamanan dan perlindungan terhadap KPJ sebagai aset BMGJ. Catatan, sampai dengan sidang raya ini, Sekber dan tim revisi KPK sudah sampai pada tahap siap cetak. Sekber sudah melakukan percakapan dengan Kanisius berkaitan dengan pencetakan
KPJ. Bisa dilihat di situ ada MOU terlampir. Dan mengingat dana pencetakan yang cukup besar, maka Sekber menyerahkan kelanjutan proses pencetakan kepada persidangan berkaitan dengan dana dan waktunya. Yang kedua, perlu dipikirkan oleh persidangan apresiasi atas kerja keras tim KPJ dan juga atas saudara Yuli Joko Asmoro yang telah membuat desain cover KPJ. Yang ketiga, perlu dukungan penuh sinode anggota BMGJ untuk pemasaran KPJ. Catatan memperhatikan MOU mengenai harga cetak per buku, maka Sekber BMGJ 10 mengusulkan harga KPJ sebesar 30.000 per eksemplar. Yang keempat, dengan telah diterbitkannya KPJ tidak berarti bahwa kekayaan lagu gerejawi berbahasa Jawa berhenti untuk dikembangkan. Oleh karenanya kiranya sidang BMGJ ke-11 memberikan keputusan tentang kemungkinan diterbitkannya pelengkap KPJ. Yang kedua, tukar pelayanan firman HUT BMGJ. Bentuk kebersamaan yang dirasakan langsung oleh gereja-gereja dari sinode anggota BMGJ adalah tukar pelayanan firman. Selain membangun keterikatan pada aras gereja setempat sebagai bagian dari keluarga besar BMGJ, kegiatan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan BMGJ. Setiap kegiatan tukar pelayanan firman BMGJ mendapat penyambutan dan tanggapan yang sangat positif baik oleh gereja yang menerima maupun para pendeta yang turut berpartisipasi. Namun demikian, perbedaan kebiasaan dalam pelaksanaan tukar pelayanan firman dari masing-masing sinode menimbulkan persoalan teknis, misalnya besarnya uang transport dan ungkapan kasih, persoalan pakaian liturgis, keikutsertaan rombongan, paduan suara dalam jumlah besar, menyertai pendeta yang bertugas. Meskipun bukan merupakan persoalan prinsip, namun dapat menimbulkan rasa kapok dalam tanda petik bagi gereja atau pendeta yang berpartisipasi. Rekomendasi sidang ini perlu membuat poin-poin kesepakatan tentang pelaksanaan tukar pelayanan firman. Yang ketiga, frame yang menyatukan anggota BMGJ. Dalam rangka menggumuli revitalisasi BMGJ dan menemukan spirit baru BMGJ, maka sidang BMGJ 10 menemukan isu-isu strategis yang menjadi frame yang menyatukan BMGJ dalam gerak ke depan, yaitu yang pertama, menurunnya budi pekerti dan karakter. Yang kedua, partisipasi dan pemberdayaan warga jemaat dalam bidang politik dan pemerintahan. Yang ketiga, membangun kapasitas dalam resolusi konflik dan rekonsiliasi. Yang keempat, pengembangan teologi kontekstual dalam bingkai budaya Jawa dan kemajemukan agama. Yang kelima, teologi bencana dan ekologi. Dan yang keenam, pemberdayaan kesehatan masyarakat. Sidang BMGJ 10 telah memutuskan untuk meningkatkan intensitas kebersamaan dengan memperhatikan isu-isu strategis tersebut. Selanjutnya, menghimbau sinode anggota yang memiliki program terkait dengan isu-isu tersebut dapat melibatkan sinode anggota BMGJ yang lain. Rekomendasi: penetapan isu-isu strategis pada sidang BMGJ 10 sangat membantu Sekber dalam menyusun rencana kerja yang relevan bagi keempat sinode anggota. Oleh karenanya, kiranya sidang BMGJ 11 kali ini juga menetapkan kembali isu-isu strategis pada periode mendatang yang akan membahani Sekber BMGJ ke-11 mendatang. Yang keempat, visi dan misi BMGJ dan pedoman dasar BMGJ. Pergumulan dan perumusan visi dan misi BMGJ serta perumusan arah gerak BMGJ ke depan melalui peninjauan kembali pedoman dasar BMGJ sudah dimulai sejak sidang 9 BMGJ yang lalu. Rapat pimpinan sinode anggota BMGJ pada tahun 2011 di Salatiga telah menyepakati adanya panitia ad hoc penyusunan visi dan misi serta pedoman dasar BMGJ pada sekretaris umum sinode anggota. Namun sampai laporan ini disusun, wujud perumusan visi dan misi serta pedoman dasar BMGJ belum juga ada. Rekomendasi sidang BMGJ 11 meminta sinode anggota untuk mengutus personalia untuk menjadi pokja perumusan visi misi
yang dapat ditugasi mematangkan rumusan visi dan misi BMGJ dan mengesahkan hasil rumusan dimaksud. Yang kelima, inventaris. Dengan ini kami laporkan inventaris BMGJ. Yang pertama, ada laptop dan printer yang dibawa oleh tim revisi KPA BMGJ, laptop dan printer yang sudah out of date ya. B. Sampel BMGJ. C. Naskah Sukmo Supono dan Kitab Adiparwa. D. Buku Sikap Gereja Terhadap Adat Istiadat karangan Pendeta Emeritus Siman Widiatmanta MTH. Di Sekretariat GKJ berjumlah masih ada tersisa 228 eksemplar. Di Sinode GKJT berjumlah 86 eksemplar. Mohon ditambahkan, di Sinode GKJW berjumlah 58 eksemplar. Di Sinode GITJ mungkin sudah dihitung teman-teman dari GITJ? Belum. Ada, tapi masih ada sisa. Yang keenam, laporan keuangan. Berjalannya aktivitas BMGJ selama ini sangat bergantung pada sesanggen sinode anggota BMGJ. Sekber mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan tanggung jawab sinode anggota yang telah diwujudkan dengan pembayaran sesanggen. Dengan diterbitkannya buku KPJ, maka akan menjadi sumber pemasukan bagi BMGJ. Laporan keuangan Sekber BMGJ nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Waluyo. Yang ketujuh, kegiatan kategorial. Sejak periode ini, kegiatan kategorial BMGJ diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan yang sama pada sinode tertentu. Cara seperti ini lebih banyak aspek positifnya. Rekomendasi, bentuk kerjasama ini sangat bermanfaat untuk mengurangi pula biaya program kegiatan BMGJ. Kegiatan kategorial BMGJ dapat diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan kategorial dari sinode anggota. Sebagai contoh yang dilakukan terakhir dalam periode tahun ini, yaitu pertemuan raya perempuan BMGJ diselenggarakan di Sinode GKJ bersamaan dengan pertemuan raya perempuan Sinode GKJ di Pondok Remaja Salib Putih pada tanggal 18 sampai 20 Juli 2013. Dengan model seperti ini, Sekber BMGJ tidak perlu menyelenggarakan kegiatan sendiri, bahkan bisa diintegrasi pada kegiatan sinode tertentu. Selain lebih efisien, cara seperti ini juga menjadi cara mendekatkan BMGJ dengan gereja-gereja sinode anggota BMGJ. Kiranya sidang BMGJ 11 menyusun jadwal pertemuan kategorial dan menetapkan sinode penyelenggara dengan memperhatikan agenda kegiatan masing-masing sinode. Demikian hal-hal yang perlu kami tegaskan sebagai bagian dari laporan pelaksanaan tugas sekretariat bersama BMGJ 10. Laporan selengkapnya dapat dicermati pada bagian yang lebih rinci. Akhirnya Sekretariat Bersama BMGJ 10 menyampaikan terima kasih yang mendalam atas kerjasama selama ini dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat bersidang, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.